ketika kita kerja keras, rezekinya pas. Ketika kerja cerdas, rezekinya luas. Dan ketika kerja ikhlas, rezekinya tak terbatas karena terbawa hingga akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung menuju materi ya. Kali ini kita akan membahas tentang kontekstual dan spiritual materi pekerjaan. Pekerjaan ya. Ini tercantum di mata pelajaran geografi dan ekonomi. Materi pekerjaan ini tercantum di mapel geografi, materi antroposfer. Kalau K13 ini masuk materi kelas 11 semester genap. Sedangkan untuk ekonomi, mapel ekonomi ini masuk di materi ketenaga kerjaan. Keduanya ini hampir sama ya bahasanya, ada angkatan kerja, ada tenaga kerja, ada pengangguran, dan masih banyak yang lainnya. Intinya tentang seluk-beluk tenaga kerja. Ini bisa kita kembangkan ya, kita kembangkan ke pekerjaannya. Dunia kerja. Dunia kerja itu bersifat pasti bagi peserta didik kita karena akan mereka hadapi di masa depan. Ujungnya pasti ke dunia kerja. Mau tidak mau pasti bertemu dunia kerja. Kita harapkan pekerjaan mereka nanti akan memiliki nilai yang lebih. Tidak hanya sekadar untuk mencari uang saja, untuk mencari harta saja, tapi harus memiliki nilai lebih. Pertama, kontekstual materi. Ini kita kaitkan dengan tingkatan loyalitas. Tingkatan loyalitas ini berkaitan dengan ilmu psikologi ya, psikologi motivasi ya. Pertama, tingkatan loyalitas itu menurut ilmu psikologi ada loyal kepada perusahaan. Di tingkat yang lebih tinggi ada loyal kepada profesinya atau pekerjaannya. Dan di tingkat yang tertinggi ini pekerjaannya tidak hanya sekadar loyal terhadap perusahaan dan kepada jenis pekerjaannya, namun juga memiliki nilai kemuliaan. Ini saya kutip dari buku Pemburu dan Petani, penulisnya adalah Anthony Dio Martin. Bagaimana implementasinya dalam dunia pekerjaan? Bagaimana implementasinya dalam dunia kerja? Nah, kita ambil contoh sales asuransi. Pada tingkatan loyal yang pertama, dia sangat loyal terhadap perusahaannya karena dia menganggap perusahaan sebagai sumber penghidupan bagi dirinya maupun keluarganya. Di tingkat loyal yang lebih tinggi, dia juga mencintai profesinya. Ketika dia mencintai profesinya, maka umumnya dia juga akan loyal terhadap perusahaan yang menghidupinya. Namun di tingkatan tertinggi, loyalitas sales asuransi ini tidak hanya loyal terhadap perusahaan maupun mencintai profesi, dia bahkan bisa bermanfaat bagi sesamanya. Ini saya juga kutip dari buku Pemburu dan Petani yang ditulis oleh Bapak Anthony Dio Martin. Artinya ketika dia menjajakan atau menawarkan asuransi, dia tidak hanya untuk mencapai target kerja, tapi dia juga berniat untuk menolong calon konsumennya jika sewaktu-waktu terdapat musibah baginya, maka asuransi siap menolong. Kira-kira begitu. Bagaimana menurut Islam? Nah, kalau tadi kontekstual ya, kontekstual psikologi, sekarang spiritual menurut Islam. Sama ya, di sini ada 3 tingkatan. Pertama ada kerja keras. Kerja keras ini merupakan hasil dari ilmu keterampilan. Kalau dalam dunia pendidikan mungkin ada yang disebut sebagai keterampilan ya, kompetensi keterampilan K13. Kalau di kurikulum Merdeka mungkin ada proyek-proyek ya, itu kan terampil mengolah data dan seterusnya.
atau di kurikulum sebelumnya ada yang dikenal sebagai psikomotor. Nah, ini gerak otot, terampil. Di tingkatan selanjutnya ini ada kerja cerdas. Kerja cerdas ini didapatkan dari ilmu profesi, dari sekolah-sekolah formal. Artinya dia tidak hanya kerja keras, namun juga cerdas berpikir dan bekerja secara profesional dan kreatif. Di tingkatan tertinggi ada kerja ikhlas. Ini diperoleh dari ilmu syar'i atau ilmu agama. Ini basisnya adalah spiritual. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan dunia kerja? Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh tingkatan nilai pekerjaan. Kita ambil contoh montir saja. Ketika montir membuka sebuah bengkel, memiliki sebuah bengkel, usaha bengkel, di tingkatan pertama dia hanya memperbaiki kerusakan kendaraan konsumennya saja, tidak lebih. Ada konsumen datang, cari kerusakan, perbaiki, selesai. Itu tingkatan yang paling rendah. Di tingkatan yang lebih tinggi atau kerja kreatif profesional, dia tidak hanya memperbaiki kerusakan, tapi juga meningkatkan pelayanan. Entah itu ada wifi-nya, ada minum gratis, atau mungkin buka tutupnya dibedakan dengan yang lain. Misalkan bengkel lain tutup hari Minggu, dia tutup hari Jumat, Minggu tetap buka. Saya yakin pasti diserbu banyak konsumen. Nah, ini kerja cerdas, kerja kreatif. Namun di tingkatan yang tertinggi, nilai spiritual, dia tidak hanya memperbaiki kerusakan dan meningkatkan pelayanan, tapi juga mencari manfaat dari apa yang dia kerjakan. Jadi setelah diperbaiki, tingkatkan pelayanan, dia juga berdoa dalam hati, dia mengatakan semoga kendaraan yang telah saya perbaiki ini bermanfaat bagi konsumen saya. Entah itu bermanfaat digunakan untuk bekerja mencari nafkah, entah itu bermanfaat digunakan untuk mengantar berobat, bermanfaat digunakan untuk beribadah, sholat Jumat, sholat berjamaah, dan seterusnya. Ketika kita kerja keras, rezekinya pas. Ketika kerja cerdas, rezekinya luas. Dan ketika kerja ikhlas, rezekinya tak terbatas karena terbawa hingga akhirat nanti. Demikian, semoga memberi manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.